Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal barakah. Biriqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur maring Allah. Puji syukur pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan beriman. Puji syukur juga setelah sekian ribu detik kita tidak bertemu, kita bisa bertemu lagi. Sebenarnya serasa setahun. Ya, ribuan detik kita tidak bertemu. Iya, kayak wis lawas. Alhamdulillah. Yang patut kita syukuri pada hari ini salah satunya adalah nikmat sehat, dan kita bisa terus berzikir di tempat yang insya Allah mulia ini. Salah satu zikir ini adalah untuk kita supaya ketika kita nanti di akhir hayat kita husnul khotimah. Itu zikir salah satunya ya. Karena seseorang itu akan dimatikan dengan apa yang sering dirutinitaskan. Kalau biasa rutinitasnya main gaple, ninggardu, jangan-jangan di akhir kita itu ya digotong-gotong ninggardu. Di zikir juga kita itu belajar tentang mati sebelum mati. Jadi ketika kita berzikir, entah itu zikir la ilaha illallah, zikir Allah, 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 ketika kita sudah merasakan yang namanya fana. Apa sih, bagaimana sih fana itu? Fana kalau dijelaskan dalam kitab Tambi Al-Masih karya Syekh Abdul Rauf Asingkili, di orang Aceh, mengatakan ketika kita berzikir itu tidak terasa apapun, tidak terasa apapun, diri kita pun tidak terasa, diri kita pun tidak terasa. Jadi kalau kita masih gemeretes bahwa saya kayaknya ini fana, nah itu belum zikir, belum fana. Tapi kalau kita sudah tidak merasakan apa-apa, entah di mana, di alam yang namanya alam nasut, kemana itu, tidak paham ada di mana, nah disitulah kita itu posisinya sudah ada mati sebelum mati. Itu kita harus belajar, karena posisi yang paling tinggi pernah Kanjeng Nabi memberi apresiasi kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai sahabat, bila engkau ingin melihat mayat yang berjalan, lihatlah Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya itu bukan celaan, tapi satu pujian, satu apresiasi yang tinggi bahwa Sayyidina Abu Bakar itu walaupun sedang yakdotan, walaupun sedang melotot begini, mampu fana, mampu pikirannya itu hanya kepada Allah. Lah kita sedang zikir saja masih megang HP, sedang zikir saja masih ingat Rabi, sedang zikir saja masih ingat namanya cicilan. Iku sedang zikir. Non?
Itu sedang zikir. Bagaimana kita mampu fana bila kita sedang berduaan saja dengan Allah, hakikatnya kita belum mampu untuk bisa menuju Allah. Aduh. Makanya juga kita ada di filosofi Jawa itu sirnu dalane pati. Hilangkanlah jalan kematian. Jadi kita mampu menghilangkan yang akan kita lewati itu di dalam hidup kita. Sebenarnya kita ini menuju kematian, bukan keabadian. Kita menunggu giliran. Jangan-jangan malam Kamis ini adalah Kamis terakhir bagi kita. Sesuai lagunya Roma Irama ya, malam ini malam terakhir. Jangan-jangan malam ini adalah malam terakhir. Kita tidak tahu apa Kamis depan kita masih duduk di sini sambil makan gorengan. Tidak tahu. Bagaimana sirno jalani patiku? Kita mampu untuk menghilangkan nafsu-nafsu kita, belajar. Saya juga belum mampu, tapi setidaknya kita belajar. Mampu duduk di sini walaupun kelihatannya melelahkan. Setelah 3 Kamis saya tidak duduk di sini. Bener kerasanya sejen mana. Tapi kalau dirutinitaskan setiap Kamis hadir enteng. Tapi Kamis ini setelah 3 kali tidak hadir, waduh ya Allah berat amat kan. Iku apa? Nafsu yang sudah membesar kembali. Hilangkan nafsu itu, rutinkan. Nanti kalau nafsunya sudah mengecil, Allahu Akbar, ternyata rumahnya Kang Habib pun aduh meliuk-liuk, tapi Kang Habib mampu setiap Kamis kesini karena apa coba? Nah, karena demen. Rumahnya Kang Oka buarek, kun doang go. Bahkan gedel bang. Kenapa itu? Pakai pengkolan nih. Oh, pakai pengkolan. Ini kurang beda nih. Kita berkaca pada diri sendiri, kita berintrospeksi pada diri sendiri. Nah, lanjut. Makalah kita adalah makalah ke-14. Makalah ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah ini lumayan panjang. Semoga jam 12 beres. Semoga segini senti lagi. Waduh jam 11, 20 menit. Mantap. Apa aja bunyi makolanya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kuluhu dulmatun. Al-kaunu itu apa yang ada di alam semesta ini, atau dikatakan semesta. Namun makna bengen kurang ngaji ning Kiai Haji Ustadz Marjuki. Al-kaunu dunia maknanya. Dunia. Alam semesta ini kulluhu sekabehe dulmatun iku peteng. Wa innama annarohu angin pastine madangi hu ing dunya atau hu ing alam semesta duhurul haqqi fihi apa dohire Allah fihi ing dalam dunya. Faman ro'al kauna mangka sapa-sapa ningali ia siman al kauna ing alam semestakin walam yashaduhu lan ora ningali ia siman hu ing Allah fihi ing dalam dunia, fihi ing dalam semesta, au indahu atau ing dalam sandinge si wong siman, au qablahu atau sedurunge siman, au ba'dahu atau ing dalam sawise siman. Faqat akwaru wujudal anwar, teman-teman picek ya siman wujudul anwar, apa anane, apa silone cahaya, silau padang anane cahaya.
wa hujibat anhu lan den hijab anhu saking siman sumurul ma'arif apa matahari makrifat bisuhu bil asar kelawan sakeh megalabet bekas kudawa diudah semit-semit jam 12 mengatakan ningriki pertama al kaunu kuluhu dulmatun, alam semesta ini kuluhu semuanya adalah gelap. Apa sih maksudnya? Gelap itu bisa bermakna banyak makna karena di sini kalau dalam itu tuh namanya majas, di sini kebanyakan majas. Gelap, semua yang ada di alam semesta ini gelap. Kita juga sering memakai kata gelap itu. Wis turun gin. Cara Kang Oka ditonggo nih kan. Setiap 3 bulan gin, masih petang. Nah, ninggo nunggu petang bimakna laka. Tidak ada. Jare Kang Hame kudu SK pengangkatan ki jare mana gen tremen gen. Bu petang gen ora katon. Nah, ora katon ingin bimakna tidak ada. Atau gelap bimakna jahat. Dia itu membabi buta, menghabisi lawannya. Karena apa? Dia itu gelap mata. Gelap mata. Apakah orang itu matanya tidak melotot, tidak melihat? Nah, di situ diartikan dia itu sangat jahat. Atau gelap itu bimakna sesat. Gati sirama dijak sholat kugo, ati tidak cikiran kugo, ati alot. Cara kangamu, cara bikin contoh doang. Cara Gus Kang Alek kayak diajak ngepam mating bae nang okang. Jajan. Dijak cikiran wah sana. Gati urung lidah ya sirama. Nah, ngomong urung oleh hidayah berarti ngomong gelap iki ngene sesat. Mesti terlalu banyak kata-kata gelap ini. Tapi kita permudah aja, gelap bimakna tidak ada. Itu paling enak. Di sini supaya cakupannya lebih kecil. Kalau terlalu melebar sampai subuh. Ditutup gini. Ampun. Gelap bimakna tidak ada. Jadi alam semesta ini tidaklah ada. Wa innama annarohu, tapi sesungguhnya yang mengadakan alam semesta ini adalah wujudnya Allah, duhurul haq, karena adanya Allah fihi, di dalam alam semesta. Faman ro'al kaunu, dan barang siapa orang tersebut tidak mampu melihat alam semesta dan tidak mampu barang siapa melihat alam semesta tapi tidak mampu menghadirkan Allah qablahu indahu au ba'dahu faqad a'waru wujudan anwar, orang itu buta oleh cahaya. Maksudnya apa seperti ini? Maksudnya apa? Maksudnya coba perhatikan. Ustadz pernah nyurah mengketen Wali Husain
Wali Husain Krotek ketika melihat nggih unik Wali Husain Krotek nggih CP Ustaz cerita lagi kula ngaji Al-Hikam itu. Ceritanya ini cerita dari mulut ke mulut, wallahu alam kebenaran atau tidak. Ketika melihat tai wedus, yang dilihat apa? Tong delengku Allah iku. Tai wedus. Maksudnya apa pun tai wedus ku Allah? Maksudnya apa? Sembarangan iki penodaan agama ke penistaan. Tai wedus ya Allah. Kalau secara logika. Tapi coba kita berpikir, kita renungi. Kita contohkan kepada manusia. Ketika kita makan apapun itu, ketika kita makan gorengan, ketika kita minum, kita lain sebagainya. Makan yang kita makan dikunyah oleh mulut kita. Nah, dikunyah oleh mulut kita, di lidah saja ada 7 rasa. Apakah kita pernah membuat lidah ini punya rasa? Ada rasa asin, rasa manis, dan lain sebagainya. Supaya makanan itu bisa masuk ke tenggorokan, Allah ciptakan yang namanya ludah. Ludah itu penciptaan Allah supaya ketika kita makan tidak nyanggrek di tenggorokan. Air liur ya? Air liur. Nah, Allah menciptakan air liur supaya tidak nyanggrek makanannya, dan ketika masuk ke usus besar kita ini panjangnya 6 meter. Usus besar. Masuk lewat limpa, lewat hati. Di hati itu racun-racun makanan itu ditahan di hati. Disaring nih hati. Makanya kalau kita terlalu banyak makan minuman keras, makanan keras, yang rusak paling pertama itu adalah hati, sirosis. Hati nggak rusak. Awas kan. Bila makanan itu keras tidak bisa diuraikan, maka ada tugas limpa di dalam diri kita ini. Tugasnya bukan limpa, umpedu yang sangat pahit. Cairan yang kalau kita stres terlalu tinggi, cairan ini namanya apa? Naik asam lambung. Ternyata asam lambung itu gunanya untuk apa dalam keadaan normal? Untuk menghancurkan makanan-makanan yang tidak bisa diurai oleh mulut, diuraikan oleh mulut kita. Jadi daging yang kita makan itu kan tidak hancur hakikatnya, tapi ketika masuk perut ada tugas tadi cairan asam itu menghancurkan. Seandainya cairan asam yang ada dalam tubuh kita ini diteteskan kepada besi, maka lama-lama besi itu akan bolong berkarat karena asam yang sangat tinggi ada di perut kita. Apakah kita pernah mengatur di sini? Kalau cairan asam ini meluber, maka dinding usus kita ini tadi ada yang namanya usus buntu, karena cairan asam yang meluber aja kawakan stres. Kadang zikir bae, zikir kan nenangaken hati. Ala dzikra letat ma inul qulub. Apa maning wis manjing maning ning limpakin apa mau produksi yang namanya darah putih. Apa gunanya darah putih? Makanan-makanan yang tidak steril, wis pirang jam pun kenang debu, kenang apa pun, ketika dimakan tidak steril, wak ke kumane disaring oleh darah putih, dilawan kuman-kuman, aman lolos, kuman mati. Tapi lah, kalau kita kebanyakan darah putih, lemes orang bisa melaku di rumah sakit pada bayi. Siapa sih ngatur? Indah aja kewakil. Wis maning manjing maning indi maning ning usus dipolah.
ning jantung, dikirim ning jantung. Akhirnya nutrisi-nutrisi yang dalam makanan itu diolah seluruh tubuh, dipompa oleh jantung. Jantung dialirkan seluruh darah supaya terpisah vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin D untuk kesehatan tulang, dan lain-lain sebagainya, nyambung sampai ning napas-napas. Supaya apa? Supaya organ-organ kita terus bergerak. Siapa sih ngegerakkan mesin kita gitu? Jadi kalau dalam diri kita saja tidak mampu, bahwa yang menggerakkan kita ini Allah, orang tersebut buta dalam cahaya. Memang saya sudah sering membuat status, terlalu gelap bisa membuat mata buta, terlalu terang juga membuat mata buta. Coba ngedeleng lampu yang paling padang parah, atau senteran mata, kira-kira mampukah kita melihat cahaya? Buta matanya. Karena Allah ini dohirnya sangat terang, maka kita tidak mampu melihat Allah. Dianggapnya biasa aja kita makan ini. Itu sudah proses ilmiah. Urus proses kuduna mengonon perut itu. Padahal ada organisme yang ada dalam tubuh kita ini, Allah lah yang menjalankan. Napas saja tuh kita hirup oksigen. Sering kita ngomong oksigen satu botol itu 25.000 di rumah sakit. Kita hirup gratis. Siapa coba senginai oksigen kalau bukan Allah? Jajal orang hirup oksigen selama 3 menit. 3 menit kita tidak menghirup oksigen, apa yang terjadi? Pembuluh-pembuluh darah kita ini akan kekurangan oksigen. 5 menit pembuluh darah kita pecah, mati. 7 menit manusia bertahan paling lama 7 menit. Jajal. Lamun Allah naikin bener-bener Allah naikin kita ya, mungkin maksiat itu terlalu dipakani karo kita, diurus karo kita. Orang anggap Tuhan kita, malah nganggap Tuhan ini Kris umpama. Dalam Kris kita namun laka keriskin kita mati maupun lewat meronokun ketabrak pun keris itu Tuhan kan. Orang-orang ini dari kang doang cerita doang ya. Anton kemana? Anak ya. Waktu di Tuhan. Wah. Lamun lakakin. Angkot baru reret. Orang ini angkot. Nah, apa karena Allah yang terlalu terang menderang ini tidak mampu kita lihat, dianggapnya fenomena yang ada di alam semesta ini adalah fenomena biasa yang memang sudah keterberaturan alam semesta, ya siang ya malam. Ternyata proses pergeseran malam dan siang itu tidaklah mudah. Karena apa? Bumi ini sangat cepat berputarnya, sedangkan kita tidak merasa pusing. Itu. Karena apa? Sekali lagi, karena menganggap hal yang ada di sini ini adalah fenomena biasa, kita tidak mampu melihat Allah. Akhirnya apa? Kita pun terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Berani. Walaupun sudah dikasih tahu, sudah diberitahu bahwa kita ini ada Raqib Atid, tetap baik ketika kita sendiri pegang HP sing dideleng sing bohai-bohai. Selot Kok kan kalau lagi nyelot. Kok ada ya situ untuk interpretasi dari diri kita ya. Jadi sekali lagi lihatlah, kalau kita mau apapun contoh minum, ya Allah, minuman ini ada di sini qoblahu ba'dahu kan ya, minuman ini ada di sini, ini proses ya Allah, kita tinggal menikmati. Makanya dulu Syekh Nawawi
ketika dikirim terasi dari Indonesia, pernah cerita itu, terasinya diambung, ya Allah, iki Allah gitu. Allah dari terasi diambung. Artinya apa? Melihat proses terasi dari Indonesia, dari Banten ada di Mekah, terbang ribuan kilometer. Kalau dulu mungkin lewat jalur darat ya, selama berbulan-bulan terasi ini kok bisa di hadapan saya. Harusnya kita bisa mensyukuri. Contoh apa? Udah ya Allah, yang paling dekat Rabi gitu. Kita orang mau gede kakan gitu. Kita bukan orang melu ngurus, orang melu setoran sekolah, orang melu apa-apa. Anak yang samping kita, ya Allah. Iki pasti karena apa? Dipaksa karo Allah bahwa setiap manusia itu adalah berjodoh, dijodohkan. Gede untung nanti ya. Oh, gede untung. Kita orang makan di sicil, orang biaya sekolah, barang besar ada, ayu-ayu, lagi enak-enak kayak dicekel karo kita, dikeloni karo kita. Orang apa-ngapain begini kita nih? Wong tuane ya Allah, njungkir malik usahakuan. Kadang waya mene gak durung balik. Ya gak ngegedekan anak lagi tripit di parkiran. Pengen gua mau uncuk. Gimana mau uncuk? Ngegedekan anak. Anak waduh baru kita dinakakan uang. Coba dipikir, itu adalah kodrat yang dipaksa oleh Allah. Prosesnya seperti itu. Kita pun legowo, kita pun bangga anak kita nikah. Malah kita senang, ya Allah, bangga nak. Coba dipikir, nggak otak. Mobil ada nih, proses mobil ada di sini tuh, waduh. Ada tukang pulung yang mencari besi, dijadikan besi dilebur jadi seperti itu, ya Allah. Allah menghadirkan di sini. Saya kita mampu beli. Waduh, islah, ngelih gitu. Semua belah, Allah alam bisa. Boleh